grup 2 buat kalian yang memilih Three of Swords. Di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini aku melihat ada Sagittarius, ada Virgo, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius ya. Ada Libra. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Oke, grup 2 yang memilih Three of Swords ya, soal perkembangan dari kebangkitan spiritual, kira-kira grup 2 itu ada di tahap mana ya. Kalau aku lihat di sini, grup 2 itu sudah melalui tahap 1. Yang dimana tahap 1 itu kira-kira rasa ketidakbahagiaan, putus asa, dan perasaan tersesat. Tahap 1. Itu sudah dilalui. Karena di sini ada Ace of Wands, Ace of Swords. Di sini ada, ini energi Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. The Death ya. Jadi kalian sudah melalui masa ini loh. Ini fase 1 sih ya. Rasa yang berat sekali, terpuruk, sakit gitu. Dan kebanyakan ini, kalau aku lihat di sini ya, kebanyakan ini soal dari masalah percintaan sih. Ya, itu yang aku lihat di sini. Kebanyakan dari masalah percintaan. Walau sebenarnya masalah itu nggak cuma satu atau dari satu aspek hidup ya, bisa dari aspek yang lain gitu. Tapi kayaknya nih rasa yang paling menyakitkan itu ya, yang kayaknya sudah di puncak gitu ya, itu adalah akibat dari akhir dari hubungan kalian lah, akibat dari akhirnya hubungan kalian grup 2 dengan ya orang yang sangat kalian harapkan gitu loh. Akhirnya hubungan itu benar-benar membawa rasa sakit itu berada di puncak. Ya, seperti itu. Mungkin sudah ada masalah-masalah yang lain sih, cuman kalian berharap banget sama orang ini menjadi sumber kebahagiaan kalian. Kalian berharap hubungan ini menjadi sumber kebahagiaan kalian, sehingga kalian bisa berpikir kayak gini, oh ya udahlah, di tempat yang lain gue ada masalah seperti itu, tapi kalau gue bisa mendapatkan ini, gue bahagia di sini, ini benar-benar hidup gue gitu loh. Jadi kalian tuh udah menaruh hidup kalian seutuhnya di situ. Ya, jadi begitu hal itu, hubungan itu, orang itu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau harapan kalian, kalian merasa kehilangan kebahagiaan kalian, sumber kebahagiaan kalian. Kayaknya kalian tuh merasa kehilangan hidup kalian gitu loh. Ya, kalian sudah ya berekspektasi terlalu tinggi, kok terlalu tinggi nggak enak banget ya. Berekspektasi cukup tinggi lah di hubungan itu. Jadi kalian menaruh harapan terhadap hubungan itu, orang itu gitu loh. Ya, sepertinya itu satu-satunya jalan keluar untuk kalian bahagia gitu. Jadi begitu itu pun tidak sesuai rencana, itu kalian kecewanya berat. Jadi akhir dari hubungan itu, runtuhnya hubungan itu, sakitnya di situ, kekecewaan di situ, itu udah mengantarkan pada rasa sakit yang di puncak. Ya gitulah kira-kira ya. Tahap 1 ya, kalian sudah lalui itu kalau aku lihat di sini. Di sini ada energi Virgo ya. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus ya, ada rasa itu. Tahap 1 sudah selesai. Saya nggak bilang kalian sudah bebas dari rasa sakit itu atau rasa ketidakbahagiaan atau rasa sakit ya. Kalau perasaan tersesat, kalau aku lihat sih kalian sudah lumayan keluar dari 2 kartu ini. Aku pikir kalian sudah mulai keluar. Di sini ada 3 S ya, Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Wands. Nah, ini. Ya, jadi sudah keluar dari, ya setidaknya udah lumayan keluar dari perasaan tersesat. Kalau dari perasaan tersesat, kalau aku pikir sih setidaknya nggak buntu gitu loh. Kalian sudah mencoba untuk keluar atau melihat ke arah lain. Tapi kalau rasa ketidakbahagiaan, sakit itu masih ada di sini ya, masih ada sisa-sisanya lah ya. Dan tepatnya di sini kalau aku lihat kalian sudah berada di tahap 2, menggeser perspektif. Di sini ada Ace of Swords ya. Kalian itu mulai melihat realita kehidupan atau situasi kalian ya.
dari sudut pandang yang berbeda. Kalau sebelumnya kalian hanya melihat dari satu sudut pandang, ya kalian menemukan kekecewaan, kenapa gua harus melalui ini, kok rasanya nggak beruntung banget, kok rasanya sakit banget, kok nestapa banget gitu ya. Kalian mencoba melihat dari perspektif lain kalian berusaha melihat dari perspektif lain tentang apa yang kalian lalui gitu. Jadi sedang menggeser perspektif, mencoba mencari jawaban dan makna dari ya semua ini gitu. Oke, nah di Ace of Cups ini nanti ini ada hubungannya sama Oracle yang sudah aku buka dari Life as We Know It Oracle ya. Ace of Cups di sini kalian mencoba mencintai diri kalian. Mungkin kalian dapat pencerahan. Saat kalian mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, melihat ke arah lain, di situ pikiran kalian mulai terbuka. Kalian mencoba mencintai diri kalian. Kalian mulai sadar, gue harus mencintai diri gue gitu. Di sini sebenarnya awal kebangkitan itu ada ada tekad untuk bangkit, itu jelas. Menggeser perspektif, mencari jawaban. Pokoknya kalau udah ada kemauan di situ udah mulai ada perubahan ya. Dimana ada kemauan, dia sudah mulai mencari jalan. Maka perubahan hidupnya harusnya mulai terjadi. Ya mulai terjadilah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi ya kayak gitu lah ya. At least nggak stuck lah ya. Oke, kemudian nah, jadi kalau aku lihat di sini kalian mulai mencoba bangkit, bahagia, mencari makna hidup ya kan. Nah, ini udah sebenarnya kalau sudah di tekad ini dekat ke tahap selanjutnya ya, tahap keempat ya, menemukan jawaban dan ya kalian mungkin kayak bisa mengambil hikmah gitu loh. Berbicara mengambil hikmah itu gampang, tapi bisa paham apa hikmahnya. Orang bisa aja ngomong, oh hikmah dari apa yang kamu alami itu A, B, C, D. Tapi kalau dia belum ada di situ, belum melihat itu, dia belum paham gitu. Itu bedanya berbicara sama benar-benar melalui sendiri gitu ya. Dan itu memang nggak bisa dipaksakan. Oke, semua butuh proses ya. Jadi ya kalau aku lihat sih ini proses dari tahap 2 sampai tahap 4 ya. Dari menggeser perspektif sampai akhirnya kalian menemukan jawaban dan yaitu mendapatkan hikmah, makna ya kan, dan mulai semangat lagi menjalani hidup kalian ya, menemukan tujuan hidup kalian lagi, menemukan gairah atau passion dalam hidup kalian tanpa bergantung sama siapapun di luar sana kayak gitu ya. Jadi gitu sih. Kalau dalam kebangkitan spiritual ini ada 7 tahap ya. Kalian kira-kira kalau dari energi yang aku lihat di sini sampai ke tahap 4. Dari 2 sampai 4 lah ya. Karena ini kan general reading. Dan dari tahap 2 ke 4 itu biasanya gak jauh gitu loh. Maksudnya orang udah di tahap 2 menggeser perspektif. Biasanya relatif gak lama dia ke tahap 4 menemukan jawabannya. Seperti itu ya. Jadi ini setidaknya dari tahap 2 sampai tahap 4 grup 2 ini ya. Dan kebangkitan spiritual setidaknya ada tahap ke-7. Sampai 7 tahap. Tahap ke-7 itu yaitu kalian bisa merasa happy, kalian benar-benar bisa stabil secara spiritual ya. Sisi spiritual kalian benar-benar terisi, tidak kering ya. Itu ada di grup 1. Itu grup 1 sudah selesai sampai tahap 7. Mereka tinggal menunggu blessing yang lebih banyak lagi ke hidup mereka. Oke? Ya, itu yang kulihat untuk grup 3 ya. Jadi yang kalian pilih pun Three of Swords. Di situ ada The Death ya, tapi di sini ada Prince of Wands. Jadi apa ya? Jadi bagusnya walaupun luka itu masih ada, tapi kalian sudah punya semangat untuk bangkit. Di mana ada semangat, di situ ada kehidupan, ya. Oke, jadi memang di sini ada transformasi besar, ya, dan kalian sedang memulai langkah kehidupan yang lebih baik. Karena di sini ada 3 S, gitu ya, S of Wands. Kalian menemukan gairah lagi untuk bangkit. Kalian menemukan gairah dalam hidup itu penting loh ya. Penting daripada kalian merasa hampa dan kosong ya.
Kalau kalian sudah menemukan ini, oh berarti kalian siap untuk bangkit. Sudah mulai bangkit lah gitu ya. Transformasi besar di sini memang tidak mudah ya. Orang bisa berubah signifikan seperti itu biasanya didahului oleh hal yang cukup berat, menyakitkan, gak enak ya. Sampai akhirnya mereka bisa keluar bermetamorfosis jadi sosok yang cukup signifikan ya. Signifikan di sini ya dari pemikiran. Semua berawal dari pemikiran sih. Ya karena dari pemikiran, dari mindset itu akhirnya dia membawa perubahan besar di hidupnya. Oke, dari yang gue merasa gak happy dengan hidup gue, jadi coba bahagia, menemukan kebahagiaan dalam diri kayak gitu. Itu yang kulihat di Nine of Cups di sini ya. Aku lihat di sini mungkin kalian terlihat mengisolasi diri, kayak mulai menjaga jarak dari orang-orang atau siapapun ya yang kalian anggap oh ini energinya nggak oke buat gue ya, daripada gue buang-buang waktu di situ hanya untuk ya sesuatu yang nggak penting, udah nggak penting, nggak menyenangkan gitu loh, hati gue sudah nggak enjoy aja di situ gitu. Kalian lebih memilih ya waktunya mending buat quality time gue gitu ya. Jadi kalian mulai terlihatnya seperti mengisolasi diri, tapi sebenarnya di situ kalian mencoba mencintai diri kalian, mengenali diri kalian, mencari tahu apa yang kalian butuhkan kayak gitu ya. Bagus sih, maksudnya di sini tuh lukanya memang kelihatannya masih cukup kuat ya, rasa sakitnya kelihatan masih cukup kuat, tapi setidaknya semangat itu, perubahan perspektif itu ya, kalian bisa bangkit gitu loh. Setidaknya perubahan perspektif itu, semangat itu adalah angin segar buat hidup kalian. Itu titik cerah bahwa ya kalian nggak terus-menerus berada di bawah gelap gulita gitu loh. Itu udah bagus sih ya. Walaupun masih painful di sini ya. Masih ya Three of Swords ya. Ya masih kayak gitu lah. Di situ masih ada the Death, terus ada Four of Cups gitu. Tapi semangat kalian, gairah kalian untuk hidup itu yang membantu kalian. Dan itu semua kembali ke kalian ya. Iya jelas. Maksudnya gini, yang bisa membantu orang itu sebenarnya ya orang itu gitu. Ya oke lah, orang-orang sekitarnya bisa aja turut membantu, tapi orang yang menjalani itu punya andil besar untuk membantu dirinya, menolong dirinya gitu loh. Kalau mereka tetap membiarkan diri di tempat yang gelap, mereka nggak mau bangkit ya sama aja, nggak ada gunanya orang-orang di luar itu mengulurkan tangan kalau mereka aja nggak mau keluar dari situ ya. Tapi kalau mereka punya tekad untuk keluar dari situ, sebenarnya dengan atau tanpa orang mereka bisa meraih jalan keluar sih gitu. Tapi semesta itu akan mengirimkan bantuan-bantuan kok dengan cara yang tidak terduga, lewat apapun, manapun, siapapun gitu. Oke? Ya, itu yang aku lihat di sini. Jadi ini proses healing ya, dan mencari makna hidup. Kalian mencoba memetik hikmah, memahami hikmah dari apa yang sudah dilalui gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini, bentar ya. Oke, aku sih melihat kalian mencoba mengambil resiko ya. Jadi mengambil, namanya hidup itu pasti ada resiko, ada konsekuensi ya. Tiap langkah itu ada konsekuensi maksudnya. Aku lihat di sini kalian seperti berani untuk keluar dari zona awal gitu ya. Maksudnya gini, kalau dibilang itu nyaman sebenarnya bukan nyaman juga gitu loh. Tapi kalian merasa sebelumnya mungkin, aku ulang deh biar gampang. Gini, guys maaf ya. Jadi kalau kalian mendengar suara-suara yang lain selain suara aku, maaf, dimaklumi aja karena ini kan hidup bermasyarakat gitu loh ya. Oke. Kembali ke sini. Kalau aku lihat di sini, grup 2 ini mencoba keluar dari zona sebelumnya. Bukan berarti zona sebelumnya itu nyaman ya. Kadang orang itu stay di situ bukan berarti nyaman, tetapi dia terlalu takut untuk melangkah. Gue takut jatuh, gue takut
aduh itu malah lebih buruk, itu gue takut itu mengancam gue, itu gue takut, banyak banget ketakutannya gitu. Jadi bukan berarti orang diam di situ karena nyaman, tapi bisa aja karena dia takut melangkah gitu loh. Dia kurang percaya diri. Ya biasalah, namanya manusia mungkin masih belum cukup informasi, jadi dia ya udah terkungkung di ketakutan itu, dalam ketakutan itu. Jadi stay terus bertahan di tempat yang nyaman, di tempat yang tidak nyaman dan menyakitkan. Orang luar mungkin bertanya-tanya, kok lu betah sih di situ, kok lu kuat sih di situ, tapi dia di dalam mungkin berpikir, gue nggak punya pilihan selain bertahan di tempat yang seperti ini gitu. Dia merasa dia tidak punya pilihan. Sebenarnya pilihan itu selalu ada, tetapi memang tidak semudah itu gitu loh. Maksudnya ya gampang aja, pilihan itu ada, tapi bukan pilihan yang mudah. Memang semuanya butuh resiko, butuh keberanian untuk mengambil resiko gitu maksudnya ya. Jadi ada pilihan, tapi ya memang situasinya nggak semudah itu. Ya itulah hidup gitulah ya kira-kira. Iya, jadi di sini aku melihat grup 2 mulai berani untuk melangkah keluar, meninggalkan zona tersebut. Zona. Semangat banget nih, Bo, gue menjelaskannya. Ya. Keluar dari zona yang ya mereka sadar itu zona udah nggak sehat ya. Zona udah nggak baik, itu harus di-upgrade dan mereka harus keluar dari situ. Mereka udah sadar dan mereka udah punya keberanian untuk keluar, untuk buat perubahan, nggak males gerak lagi gitu loh, berani untuk melangkah keluar gitu ya, mengambil resiko itu, mengikuti hatinya ingin kemana, kebahagiaannya, desire-nya, passion-nya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ya, kalau aku lihat di sini. Ya, ini kan ada kartu The Death. Ini kartu transformasi. Di situ gambaran akhir dan permulaan. Akhir dari yang lama, yang usang, gak menyenangkan, berat, pahit ya. Menuju ke permulaan, kehidupan baru ya. Permulaan kehidupan baru, harapan baru di sini adalah keadaan yang lebih baik, lebih cerah. Lebih baik, cuman untuk menjemput itu memang nggak mudah sih ya, kayak gitu. Maksudnya nggak mudah, ini kelihatannya mudah tapi nggak mudah gitu loh maksudnya. Karena ini orang sedang menghadapi pikirannya sendiri, ketakutannya sendiri, dan segala ya apapun yang selama ini tertanam di pikirannya gitu loh. Menghadapi itu semua sebenarnya nggak mudah ya buat orang itu. Buat siapapun yang berada di situ, sedang berada di situ, nggak mudah. Tapi buat orang luar itu melihatnya kayaknya nggak susah juga sih sebenarnya, kayak gitu loh ya. Tergantung sudut pandang mungkin ya. Ya, jadi akhir dan permulaan. Akhir dari yang nggak menyenangkan, tahap 1 tadi, sakit dan lain sebagainya. Permulaan baru gitu ya. Era baru ya, kehidupan baru, harapan baru, dan ini mengantarkan pada kebahagiaan sih memang. Seperti itu. Oke, ya kita langsung ke Life as We Know It Oracle ya. Di bottom of the deck ini sebenarnya nyambung ya. Ini mungkin bisa membantu kalian untuk move on sih ya. Bisa membantu kalian untuk lebih mudah berbesar hati, karena ya itu sih ya esensi. Kita tuh selalu diuji untuk bisa berbesar hati, melepaskan apapun yang mungkin memang sudah saatnya pergi gitu loh. Ya, jadi jika itu datang, biarkan, jika itu pergi, biarkan, dan kamu akan menemukan kedamaian gitu. Karena setelah kedamaian, orang itu bisa merasakan kebahagiaan gitu ya. Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan ya. Contohnya adalah mungkin kebanyakan ini soal percintaan ya. Triggernya gitu loh, percintaan yang kandas gitu ya. Dan dia merasa sangat bergantung sekali dengan hubungan itu, dengan orang itu gitu loh. Ya, bergantung ini dari pikiran sih sebenarnya, pikirannya kan.
Ya, pikiran itu jadi kekuatan gitu loh. Dia berpikir dia bergantung sama orang itu, sama hubungan itu. Itu jadi kekuatan besar dalam dirinya, dia kayak sulit untuk melepaskan hal itu gitu. Kalau dilepaskan tuh rasanya kayak berdarah-darah gitu, ya. Nah, ini menjelaskan kartu Ace of Cups di sini, ya. Di sini kan ada kartu Ace of Cups. Cocok nih mencintai diri kalian. Grup 2 mulai sadar untuk itu gitu loh ya. Jadi mencintai diri kalian itu bukan keegoisan, itu adalah kewarasan ya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self love ya. Kalian mulai sadar untuk mencintai diri kalian. Selamat, karena itu langkah awal kalian lebih bahagia. Oke? Nah, ini juga keluar dari grup 1. Ya, namanya juga berbicara soal kebangkitan spiritual. Jadi tidak jauh dengan yang namanya luka dan rasa sakit gitu ya. Dan cahaya gitu. Cluenya itu luka, rasa sakit, cahaya. Jadi keluar lagi. Tadi udah aku shuffle ya, dan keluar lagi. Mungkin memang ini pesan yang harus disampaikan ya. Luka itu bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita. Itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah sembuh lebih menguatkan seseorang. Seorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain. Nah, selanjutnya, ini ada hubungannya dengan kartu ini sih ya. Kartu ini ada hubungannya. Oracle ini dengan ini ya. Jadi mulai berani untuk keluar dari situ. Aku nggak bisa bilang keluar dari zona nyaman, karena bisa saja itu zona tidak nyaman. Cuman tadinya dia merasa tidak punya pilihan gitu loh. Karena dia takut melangkah gitu. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaan dalam membuat keputusan. Nah, mungkin grup 2 di sini sebelumnya itu cenderung menyerahkan hidupnya atau keputusan yang harus dia buat di dalam hidupnya kepada orang lain, di tangan orang lain. Bukan berarti, maaf ya guys, banyak suara-suara dari luar jadi mengganggu gitu. Cuman ya balik lagi, dimaklumi karena ya ini kan hidup bermasyarakat ya. Bukan mengganggu, maksudnya memecah konsentrasi. Ya sama aja ya bahasa halusnya. Oke, kembali lagi. Ya itu tadi ya. Mungkin grup 2 ini sebelumnya seperti itu ya. Mereka membiarkan aja hidupnya diatur orang, tapi mereka nggak bahagia kayak gitu. Seperti kurang merdeka gitu ya. Sebenarnya kalau keputusan itu juga disetujui grup 2 nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam hatinya dia nggak setuju, sebenarnya dia merasa terpaksa, nah itu kesalahan. Jadi gini, yang salah itu adalah, ini menurut aku loh guys ya, yang salah itu adalah pikiran merasa tidak punya pilihan. Pilihan itu ada, cuman sulit gitu. Ya udah itu bukan berarti nggak ada pilihan, cuman memang keadaannya sulit gitu aja ya. Seperti itu. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Nah, di sini. Oke. Ya, jadi tiap langkah itu ada konsekuensinya jelas. Kalau kita menjalani sesuatu berdasarkan keputusan orang lain, ini kan berbicara hidup pribadi ya. Kehidupan pribadi ini bukan aturan-aturan publik gitu loh yang mengikat semua orang di masyarakat gitu kan. Ini kehidupan pribadi gitu loh. Ya. Jadi tiap langkah itu ada konsekuensinya. Ya semuanya memang ada konsekuensi. Nah, kalau kehidupan pribadi kan kita punya kebebasan gitu loh. Kebebasan untuk menentukan. Kalau itu pilihan orang lain lalu kita yang menjalani konsekuensinya, itu nggak enak loh. Pastikan itu pilihan sendiri, konsekuensinya siap dijalani juga.
Apapun pilihannya pasti ada konsekuensinya. Kemanapun langkahnya selalu ada konsekuensinya, oke? Jadi percaya diri untuk membuat keputusan sendiri gitu loh untuk hidup kita ya, untuk kehidupan kita sendiri gitu ya. Kita harus percaya diri untuk membuat keputusan itu, keputusan hidup kita gitulah ya. Oke, selanjutnya ini soal mencintai diri kita ya. Iya, jadi cintai dirimu. Kamu harus mencintai dirimu dulu ya sebelum mencintai orang lain. Ya iya, bagaimana kamu tahu bagaimana mencintai orang lain kalau kamu belum mencintai diri kamu ya. Tapi di sini artinya cintai diri kamu dulu yang pertama, karena dia adalah orang yang apa ya? Yang selalu ada untuk kamu gitu loh di sepanjang hidup kamu ya. Love yourself first, that's who you will spend the rest of your life with gitu ya. Itu adalah orang yang selalu ada untuk kamu di sepanjang hidup kamu ya, kamu sendiri gitu ya. Jadi cintai diri kamu. Di sini aku juga melihat grup 2 sebenarnya pernah punya pikiran bahwa sudah sampai pada pikiran bahwa dia emang gak bisa bergantung sama orang lain. Bahkan orang yang mungkin pernah dia harapkan banget gitu loh, itu pun bisa pergi atau tidak selalu ada untuk dia gitu. Jadi penting untuk dia itu juga harus memprioritaskan dirinya, bukan hanya sekedar orang lain dan dia sendiri bukan cuma mengesampingkan tapi mengabaikan dirinya. Padahal kalau susah, terpuruk, hanya dia yang ada untuk dia sendiri gitu loh ya. Jadi jangan lupa untuk self love ya. Untuk mencintai dirinya lah intinya gitu ya. Seseorang yang selalu ada di setiap langkah kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Oke? Itu pesannya untuk grup 2. Jadi mereka berada di tahap ini. Di tahap yang sudah aku jelaskan tadi ya. Dan mereka sangat sadar untuk mencintai diri mereka, merubah perspektif mereka dari yang pertama ya kan. Lalu mencari gairah hidup mereka lah untuk bangkit dari keterpurukan ya. So good luck buat grup 2 kalau kalian sudah berada di fase ini. Kalau kalian sudah selesai dari fase ini ya, kalian bisa lanjut ke fase selanjutnya ya. Ya iyalah. Maksudnya good luck buat kalian, semoga dilancarkan, semoga diberikan yang terbaik ya. Menemukan jalannya. Oh ya, ngomong-ngomong soal menemukan jalan ya. Ini kalau dari sudut pandang aku aja ya. Yang penting itu lakukan yang terbaik ya, sesuai dengan pemikiranmu saat itu. Pemikiran itu juga proses sih sebenarnya ya. Kalau saat itu kamu terpikirkannya adalah A dan B, lakukan yang terbaik aja. Oke? Kalau merasa kok keadaan belum berubah ya. Pertama, semua butuh proses. Proses untuk berubah keadaannya maksudnya, proses untuk keadaan itu berubah. Atau proses kalian menemukan jawaban lain. Intinya itu semua divine timing sih. Tapi ya kita berusaha aja, namanya juga hidup gitu kan. Ya, jadi itu semua divine timing. Divine timing, situasi itu akan berubah. Atau kalian menemukan jawaban baru gitu. Mungkin saat ini kalian taunya A dan B. Seiring berjalannya waktu, ya mungkin ada waktunya nanti kalian akan menemukan jawaban yang lain, bukan A dan B aja tapi sampai E gitu misalkan ya. Ya kayak gitu sih contohnya kok 2 tahun lalu gue gak kepikiran ya jalan ini gitu loh, gue baru kepikirannya saat ini. Ya mungkin itu tadi ya, mungkin ya itu antara jalan atau divine timing itulah ya. Maksudnya jalannya mungkin orang tersebut memang menemukan jawaban yang lain itu tidak di tahun itu, tapi di tahun yang lain ya. Jadi itu semua butuh proses. Untuk perubahan di luar butuh proses. Dia menemukan jawaban yang lain itu juga butuh proses ya. Inti dari semuanya ya mungkin masalah divine timing aja gitu ya. Oke, good luck. Kalau kalian sukses di sini, kalian bisa ke grup 1 karena grup 1 itu udah sukses memang ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.